Iran melalui serangan tersebut berpesan bahwa Iran bisa melancarkan serangan kapan saja diperlukan. Disebutkan dampak dari serangan tersebut, Bandara Ben Gurion dan pelabuhan di Haifa mengalami kerusakan parah. Pihak militer Iran melalui kepala humasnya menyerukan ke warga Israel untuk menghindari tempat-tempat strategis, bahkan menghimbau warga Israel untuk segera meninggalkan wilayah pendudukan Israel karena akan menjadi wilayah yang tidak lagi layak untuk dihuni. Pabrik persenjataan, kilang minyak, dan tambang gas disebutkan juga terdampak parah oleh serangan Iran. Tidak ada data yang tepat terkait jumlah korban yang jatuh di pihak Israel karena disinyalir media-media Israel menyembunyikan jumlah korban sebenarnya. Sementara gelombang serangan masih berlanjut sampai pukul 4 dini hari tadi. Disebutkan Iran akan terus melakukan serangan yang terukur dan terarah sampai Israel mengalami kehancuran. Sementara di pihak Iran sendiri, serangan Israel juga tetap berlanjut. Sejak kemarin pagi tidak ada lagi serangan udara yang berasal dari jet tempur, menyusul keberhasilan pasukan keamanan Iran menjatuhkan sejumlah jet tempur F-35. Dua pilot diantaranya ditangkap hidup-hidup, sehingga serangan Israel beralih melalui drone-drone yang diaktifkan dari dalam wilayah Iran oleh agen-agen Mossad. Agen-agen ini juga tidak berhenti melakukan teror ke petinggi militer Iran, hingga kemarin Kepala Badan Intelijen Iran dikabarkan tewas akibat serangan teror. Serangan teror melalui agen-agen Israel ini juga menyasar pemukiman penduduk, sehingga jumlah korban meningkat. Disebutkan jumlah korban tewas total dari awal serangan sampai hari ini ada 224 orang dengan 1.300 lebih korban luka-luka. Meski demikian, suasana di Iran masih relatif kondusif dan pemerintah juga, sebagaimana kami sebutkan tadi, tidak meliburkan aktivitas warga. Baik, Ismail, bentuk komunikasi dari pemerintah Iran kepada warga di saat perang seperti ini, Ismail, itu seperti apa? Apakah memang sejelas itu instruksi dari pemerintah jika misalnya ada potensi serangan dari Israel berjalan begitu? Atau misalnya kemana masyarakat akan baiknya mengungsi begitu? Ini seperti apa komunikasinya, Ismail? Ya, untuk sementara karena pola serangan Israel berganti menjadi pola teror, sehingga warga Iran dihimbau untuk tidak menghindari pusat-pusat keramaian. Pihak keamanan juga Iran secara masif melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para agen. Disebutkan kemarin ditangkap ada 14 orang agen Mossad ditangkap di Tehran, dan juga ada 2 lainnya ditangkap di provinsi Al-Burs. Bahkan disebutkan kepala agen Mossad berhasil ditangkap ketika ingin kabur di wilayah perbatasan. Kebanyakan bahan-bahan peledak ditemukan oleh pihak keamanan di truk-truk dan di mobil van, sehingga diinstruksikan agar sementara mobil-mobil truk dan mobil van untuk dilarang untuk beroperasi untuk memudahkan pihak keamanan melacak para agen-agen ini. Oke, baik. Jadi saat ini di Iran sendiri itu ada larangan untuk truk begitu ya, dan juga mobil box. Ini mengantisipasi adanya kemarin penangkapan agen dari pihak Israel begitu. Nah, Ismail, jadi ketika misalnya ada penangkapan agen asing begitu ya, atau agen asing ini, atau intel dari negara asing masuk, ini warga tahunya dari mana? Apakah memang ini secara terbuka diinformasikan melalui televisi, atau ini informasi yang resmi disampaikan pemerintah melalui kanal-kanal media yang ada di sana? Ya, pemerintah sendiri menyampaikan melalui kanal-kanal resmi, disebutkan meminta kerjasama warga ketika melihat ada aktivitas-aktivitas mencurigakan untuk segera melaporkan. Disebarkan nomor-nomor telepon yang harus dihubungi untuk warga melaporkan. Sehingga kemarin beberapa tempat berhasil digeledah dan ditemukan bahan peledak serta juga senjata-senjata rakitan yang dianggap akan digunakan untuk melakukan teror di tengah-tengah warga. Oke, Ismail, jadi kita sudah memasuki ini kira-kira sudah hari ketiga ya konflik antara Israel dan Iran ini. Untuk wilayah Anda sendiri, ini kan banyak warga negara Indonesia ya, Ismail. Dan juga bagaimana aktivitas warga di sana sehari-hari menanggapi situasi yang kalau kita lihat dari televisi kan ini memanas begitu, Ismail? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, aktivitas warga masih lumayan kondusif. Bahkan ketika terjadi serangan Iran ke wilayah Israel, masyarakat turun ke jalan melihat langsung dan mengabadikan melalui HP-HP seluler mereka, telepon seluler mereka, situasi yang mungkin
pertama kali mereka dapatkan dengan karena dua operasi sebelumnya itu tidak melewati Qum, dan pada malam tadi malam kami melihat langsung di langit Qum banyak rudal-rudal yang berterbangan. Bahkan juga disebutkan kemarin serangan secara intens juga dilakukan oleh Israel, termasuk juga ke wilayah Qum, sehingga menewaskan ada 3 tentara keamanan yang tewas. Namun sekali lagi secara umumnya masih relatif kondusif, masyarakat juga masih beraktivitas sebagaimana biasa. Oke, baik. Ismail, sebenarnya bagaimana reaksi warga sipil terhadap perang ini di sana yang Anda lihat ya, Ismail? Apakah memang ada gelombang dukungan atau justru kecemasan meningkat di sana? Ya, sejak hari pertama yang ada adalah gelombang dukungan, bahkan pada hari Sabtu aksi masyarakat turun ke jalan itu sampai jutaan orang ke berbagai kota-kota besar di Iran menyatakan dukungan atas serangan ini dan juga mengecam Israel atas serangannya. Bahkan besok akan dilakukan penguburan terhadap para jenderal, termasuk para ilmuwan, sejumlah ilmuwan nuklir yang menjadi korban, dan kami lihat tidak ada tampak ketakutan dan kekhawatiran dari warga. Bahkan kemarin instruksikan untuk warga tidak keluar rumah, untuk tetap berada di rumah karena dikhawatirkan terjadi aksi-aksi teror. Namun warga tetap beraktivitas sebagaimana biasa. Mereka keluar rumah, sebagaimana yang saya beritakan tadi, mereka keluar rumah untuk mengabadikan rudal-rudal yang ditembakkan ke wilayah Israel. Baik, Ismail, untuk Anda sendiri, apakah ada rencana untuk sementara evakuasi diri ke luar dari Iran atau Anda akan tetap berada di sana? Ya, KBRI Tehran sendiri menghimbau seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, untuk tetap senantiasa menjalin komunikasi dengan KBRI dan juga senantiasa melaporkan diri, dan juga KBRI Tehran sudah memberikan briefing kepada semua warga negara Indonesia di Iran langkah-langkah apa yang harus diambil jika kemudian dianggap kondisi situasi pada level siaga 1, maka diinstruksikan kepada warga negara Indonesia untuk melakukan evakuasi. Baik, Ismail, doa kami di sini agar tetap aman di sana dan Anda tetap waspada di sana. Terima kasih Ismail untuk laporannya saat ini. Pemirsa, Israel terus menyerang ibu kota Iran, Tehran, dan memperluas wilayah targetnya. Selain itu, Israel mengatakan mereka menyerang sebuah pesawat pengisian bahan bakar Iran di Mashhad. Dalam visual ini menunjukkan ledakan dan gumpalan asap terlihat di kota Tehran, Iran. Serangan terjadi di daerah lapangan Vali-e-Ashar di pusat kota dan satu lagi di lingkungan yang menjadi markas Angkatan Udara Iran. Sementara itu, ledakan juga terlihat di timur laut Iran, yakni di Mashhad. Asap hitam mengepul di lokasi yang diduga merupakan bangunan makam Imam Reza atau sebuah tempat ziarah bagi kaum Syiah. Militer Israel juga mengatakan mereka menyerang pesawat pengisian bahan bakar Iran di Bandara Mashhad. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.